Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang akan memaparkan materi yang berjudul Perekonomian 4 Sektor atau yang biasa disebut dengan perekonomian terbuka. Baik, bisa disimak baik-baik ya. Materi kali ini membahas mengenai perekonomian terbuka. Apa sih definisi perekonomian terbuka? Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada suatu negara dengan memperhitungkan kegiatan ekspor dan impornya. Perekonomian terbuka juga disebut dengan perekonomian 4 sektor, yang terdiri atas sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri yang termaksud dalam ekspor dan impor. Berikut merupakan gambaran sirkulasi aliran pendapatan dan pengeluaran agregat perekonomian terbuka, yang dimana kita bisa lihat bahwa semuanya ini saling terhubung satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga merupakan pelaku perekonomian dalam lingkup konsumsi. Hubungannya dengan perusahaan adalah rumah tangga sebagai konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Rumah tangga juga sebagai penyedia jasa faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian kewirausahaan. Hubungan rumah tangga dengan pemerintah adalah rumah tangga mendapatkan penghasilan berupa gaji, bunga, lalu menyetorkan sejumlah uangnya sebagai pajak kepada pemerintah. Hubungan rumah tangga dengan luar negeri, rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua ada perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Hubungannya dengan rumah tangga yaitu perusahaan memberikan balas jasa kepada rumah tangga berupa gaji dan upah, bunga, sewa, dan untung, lalu menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Hubungannya dengan pemerintah adalah perusahaan menjual produk, barang, dan jasa, lalu perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah. Hubungan perusahaan dengan luar negeri adalah perusahaan melakukan impor atas barang dan jasanya. Yang ketiga ada pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan dalam masyarakat bisnis. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga adalah pemerintah menerima setoran pajak dari rumah tangga. Hubungan pemerintah dengan perusahaan adalah pemerintah mendapat setoran pajak juga dari perusahaan. Pemerintah juga membeli produk perusahaan menggunakan dana anggaran belanja. Hubungan pemerintah dengan luar negeri adalah pemerintah mendapat penerimaan pajak dari dunia internasional. Yang terakhir yaitu luar negeri, di mana mereka menciptakan terjadinya arus barang dan jasa seperti faktor produksi. Hubungannya dengan rumah tangga yaitu dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan rumah tangga. Hubungan luar negeri dengan perusahaan adalah luar negeri mengekspor produknya ke perusahaan. Faktor yang menentukan ekspor dan impor. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor sendiri adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Adapun fungsi penentu ekspor yaitu yang pertama mutu atau kualitas sebuah barang, yang kedua harga barang, yang ketiga cita rasa masyarakat, yang keempat yaitu barang spesial, yang kelima permintaan akan barang, dan yang terakhir yaitu teknologi. Fungsi ekspor yaitu merupakan suatu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara ekspor dan pendapatan nasional. Garis fungsi ekspor ini adalah berbentuk horizontal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada gambar bagian A ini merupakan fungsi ekspor, di mana ia merupakan pengeluaran otonomi, yaitu tingkatnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pada berbagai tingkat pendapatan nasional, ekspor tetap sebagai X mula-mula. Nah, pada gambar bagian B ini menunjukkan perubahan ekspor, di mana X mula-mula merupakan fungsi ekspor semula,
Jadi apabila ekspor bertambah, maka X mula-mula berubah menjadi X1. Adapun faktor yang dapat merubahnya itu bisa terjadi karena perubahan cita rasa masyarakat negara luar dan mengimpor dari dalam negara. Faktor teknologi juga dapat berpengaruh pada peningkatan ekspor, apalagi negara tersebut pertumbuhan ekonominya sudah berkembang pesat. Maka negara tersebut dapat meningkatkan mutu barang dan akan menambah atau meningkatkan permintaan masyarakat dari negara pengimpor kepada negara pengekspor. Yang kedua yaitu impor. Impor sendiri adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual ke dalam negeri. Adapun faktor yang menentukan impor yaitu tingkat pendapatan masyarakat maupun negara. Fungsi impor. Fungsi impor merupakan suatu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara impor dan pendapatan nasional. Fungsi impor ini bergerak ke arah atas kanan karena disebabkan oleh sifat impor adalah semakin tinggi pendapatan nasional akan semakin besar pula kegiatan impornya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, ada dua pendekatan pada fungsi impor ini. Yang pertama, nilai impor yang proporsional dengan pendapatan nasional, dengan persamaan fungsinya yaitu M besar sama dengan M kecil Y. Pendekatan yang kedua yaitu nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, dengan persamaannya yaitu M besar sama dengan M0 ditambah M kecil Y, di mana memiliki keterangan M kecil sama dengan tingkat perubahan impor akibat dari perubahan pendapatan masyarakat dengan pendapatan nasional atau kecondongan mengimpor. M0 itu merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan M besar itu merupakan fungsi impor. Seperti yang terlihat pada kurva pertama, kecondongan impor yakni nilai M mengalami perubahan. Jadi, apabila garis M1 berubah menjadi M2, maka kecondongan untuk mengimpor berkurang. Sedangkan kecondongan mengimpor bertambah dapat terlihat pada perubahan garis M1 ke M3. Sedangkan pada gambar kurva kedua, perubahan fungsi impor M1 ke M3 itu menggambarkan meningkatnya impor dari setiap tingkat pendapatan nasional. Jika dilihat dari pendapatan nasional dalam atau Y0 itu menunjukkan bahwa nilai impornya meningkat dari MA ke MB. Jadi perubahan ini biasa disebabkan oleh efek inflasi dalam negeri. Pada perubahan M1 ke M2 menunjukkan peningkatan impor berkurang pada setiap tingkat pendapatan nasional. Jika dilihat dari pendapatan nasional, menunjukkan impor berkurang dari MA jadi MG. Nah, selanjutnya adalah harga transaksi internasional. Apa sih hubungan perekonomian terbuka dan harga transaksi internasional? Hubungannya yaitu yang melibatkan arus barang ekspor dan impor dalam negeri maupun luar negeri. Di sini, harga transaksi internasional dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu nilai tukar nominal. Artinya, seseorang saat menukarkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Dan bagian kedua, nilai tukar real, yaitu seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lain. Apa sih? Selanjutnya, nilai tukar nominal. Pada nilai tukar nominal terdapat apresiasi adalah peningkatan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Dan depresiasi adalah penurunan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Sebagai contohnya, misalnya, jika $1 dapat membeli lebih banyak mata uang asing, terdapat apresiasi atau peningkatan pada dolar tersebut. Dan jika $1 membeli lebih sedikit mata uang asing, maka terdapat depresiasi atau penurunan dalam dolar tersebut. Baik, selanjutnya pengeluaran agregat atau biasa disingkat AE. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri seperti investasi, pengeluaran pemerintah,
pengeluaran ke atas barang impor, dan pengeluaran orang luar negeri ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Dalam persamaannya yaitu AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M, di mana pengeluaran agregat juga memiliki komponen, yaitu CDN yang merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga atas produk yang dihasilkan di dalam negeri. I, di mana I yang merupakan investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan untuk menghasilkan produk. G, yaitu pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. X, yaitu ekspor, dan M, yaitu impor. Pengeluaran konsumsi rumah tangga atau CDN. Keynes juga menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Selanjutnya, pengeluaran investasi atau I. Jadi, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jika pendapatan nasional naik, investasi pun juga akan naik. Dan jika pendapatan nasional turun, maka investasi pun juga akan menurun. Peningkatan pendapatan nasional diikuti kenaikan investasi, karena kenaikan pendapatan nasional akan membawa serta kenaikan konsumsi, sehingga produksi dan investasi pun juga akan bertambah. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah atau G. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai perubahan eksogen yang berarti nilainya ditentukan oleh faktor di luar model. Dan fungsi pengeluaran pemerintah dapat ditulis sebagai berikut, yaitu G sama dengan G0. Hal ini berarti bahwa tingkat pengeluaran pemerintah konstan sampai ada tindakan dari pemerintah mengubahnya. Selanjutnya, ekspor atau X. Besar kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir, impor atau M, yaitu tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Syarat perekonomian terbuka. Dalam hal syarat keseimbangan perekonomian terbuka, bagian ini menerangkan dua hal, yaitu pertama, efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana pertama, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang, yaitu yang pertama, yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, dan yang kedua yaitu yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor. Persamaannya adalah AS sama dengan Y plus M. Aturan pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat meliputi 5 komponen, yaitu yang pertama, pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri atau CDN, 2. Investasi swasta atau I, 3. Pengeluaran pemerintah atau G, 4. Ekspor atau X, dan yang terakhir yang kelima yaitu impor atau M. Persamaannya adalah AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka, dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut. C sama dengan CDN plus M. Berdasarkan persamaan di atas, penawaran agregat boleh disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X.
Jadi, dalam setiap perekonomian 2 sektor, 3 sektor, ataupun 4 sektor, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar grafik di samping. Materi selanjutnya yaitu suntikan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Uraian berikut menerangkan mengapa kesamaan tersebut perlu dicapai untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Sekali lagi, perhatikan sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Aliran pertama pada dasarnya menggambarkan pendapatan nasional atau Y yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan pada aliran kedua. Seterusnya, pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi oleh pajak pendapatan individu pada aliran ketiga. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable atau YD, maka dalam formula YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau lebih singkatnya YD sama dengan Y min T. Pendapatan disposable tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor. Dalam persamaannya C sama dengan CDN plus M. Yang kedua, untuk ditabung yaitu sebanyak S. Berdasarkan kepada 1 dan 2, maka YD sama dengan C plus S. Oleh karena YD sama dengan Y min T, maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut. Y min T sama dengan C plus S atau Y sama dengan C plus S plus T. Uraian mengenai keseimbangan mengikuti pendekatan penawaran agregat sampai pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut. C plus I plus G plus dalam kurung X min M sama dengan C plus S plus T, atau lebih singkatnya I plus G plus M sama dengan S plus T plus M. Contoh soal, diketahui fungsi C sama dengan 500 plus 0,8 YD. Pajak sebesar 25% dari pendapatan nasional, investasi swasta sebesar 500, pengeluaran pemerintah sebesar 1.500, ekspor sebesar 800, dan impor sebesar 10% dari pendapatan nasional. Hitunglah A. Pendapatan nasional keseimbangan, B. Konsumsi keseimbangan, C. Kondisi neraca perdagangan, D. Jika pendapatan perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada saat pendapatan nasional sebesar 6.000, tentukan besarnya pajak yang harus diturunkan agar tercapai kondisi kesempatan kerja penuh atau tidak ada pengangguran. Jawab, diketahui C sama dengan 500 sama dengan 0,8 YD, jadi A sama dengan 500, B sama dengan 0,8 TX sama dengan 25% Y menjadi 0,25 Y. TR tidak disebutkan, jadi TR sama dengan 0, I sama dengan 500, G sama dengan 1500, X sama dengan 800, M sama dengan 10% Y menjadi 0,1 Y, jadi M sama dengan 0,1 Y. Yang pertama kita akan mencari yang A. Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Y sama dengan 500 plus 0,8 YD plus 500 plus 1500 plus 800 kurang 0,1 Y. Y sama dengan 0,1 YD kurang 0,1 Y tambah 3300. Y sama dengan 0,8 kali Y kurang 0,25 Y kurang 0,1 Y plus 3300. Y sama dengan 0,8 kali 0,75 Y kurang 0,1 Y plus 3300.
Y sama dengan 0,6 Y kurang 0,1 Y plus 3.300. Y sama dengan 0,5 Y plus 3.300. Y kurang 0,5 Y plus 3.300. Y sama dengan 3.300 per 0,5 Y. Y sama dengan 6.600. Untuk mencari B, C sama dengan 500 plus 0,8 YD sama dengan 500 plus 0,8 Y kurang TX plus TR. C sama dengan 500 plus 0,8 kali 6.600 kurang 0,25 kali 6.600 plus 0. C sama dengan 500 plus 0,8 kali 6.600 kurang 1.650 sama dengan 500 kali 0,8 kali 4.950 sama dengan 500 plus 3.960. C sama dengan 4.460. Untuk mencari yang C, ekspor dibanding impor, X sama dengan 800, M sama dengan 0,1 Y sama dengan 0,1 kali 6.600 sama dengan 660. X lebih besar daripada M, jadi surplus sebesar 1.140. Yang D, yang pertama perubahan pajak delta TX agar Y2 menjadi 6.000, Y1 sama dengan Y sama dengan 6.600, Y2 sama dengan 6.000. KTX sama dengan min B per 1 kurang B kurang M sama dengan min 0,8 per 1 kurang 0,8 kurang 0,1. KTX min 0,8 per 0,3. Y2 sama dengan Y1 plus delta Y, delta Y sama dengan KTX kali delta TX. Y2 sama dengan Y1 buka kurung KTX kali delta TX tutup kurung. 6.000 sama dengan 6.600 plus minus 0,8 per 0,3 kali delta TX. Min 600 sama dengan min 0,8 per 0,3 delta TX. Delta TX sama dengan min 600 dikali min 0,3 per 0,8. Delta TX sama dengan 225. Jadi untuk mencapai Y2 sama dengan 6.000, maka pajak TX harus diturunkan 225. TX kuadrat sama dengan TX kurang delta TX sama dengan 0,25 kali 6.600 kurang 225 menjadi 1.650 kurang 225 sama dengan 1.425. TX kuadrat sama dengan 1.425. Untuk yang cari yang kedua itu yaitu perubahan pengeluaran pemerintah delta G agar Y2 menjadi 6.000. Y2 sama dengan Y1 plus delta sama dengan Y1 plus KTG kali delta G sama dengan Y1 plus 1 per buka kurung 1 kurang B plus M kali delta G. 6.000 sama dengan 5.600 plus 1 per 1 kurang 0,8 plus 0,1 kali delta G. 400 sama dengan 1 per 0,3 delta G. Delta G sama dengan 400 kali 0,3. Delta G sama dengan 120. Jadi untuk mencapai Y2 sebesar 6.000, maka pengeluaran pemerintah harus dinaikkan sebesar 120. G2 sama dengan G1 per delta G sama dengan 1000 plus 120. G2 sama dengan 1120.